Sobat Highcast, berjumpa lagi dengan kami di acara Hima Forecast dengan pembahasan super seru seputar informatika. Hari ini, kami akan membawakan sesuatu yang sangat amat menarik untuk dibahas. Apa sih itu? Tema yang kami akan bawakan kali ini adalah edisi perjalanan anak informatika yang masih nyari ritme. Oh iya, sebelum aku lupa memperkenalkan diri, perkenalkan namaku Justin sebagai podcaster seru yang akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Dalam podcast kali ini, nggak mungkin dong kalau aku sendiri yang akan menemani kalian. Kali ini, kita akan ditemani oleh kakak-kakak informatika. Langsung saja kita sambut Kak Ale dan Kak Farel. Halo. Nah, biar lebih afdol, kita izinkan Kak Farel dan Kak Ale memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan Kak Ale. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Allegra Bonifacia Samosir. Nah, mungkin teman-teman Sobat Highcast bisa panggil aku Allegra. Nah, aku di sini di program studi informatika dan aku dari angkatan 2024. Salam kenal semuanya. Hello everybody. My name is Farel. Ya, bisa dipanggil Faralino Alexander Kim atau Ucup juga bisa. Nah, aku di sini dari Informatika 2024. Aku sangkatan sama Ale. Gitu ya Kak. Kakak ini angkatan 2024. Jadi tahun ini kakak semester 3. Nah, semester 3 itu kan tergolong baru ya Kak. Boleh tahu nggak sih alasan dulu kakak milih masuk informatika itu kenapa? Coba boleh dari Kak Farel dulu. Ini agak personal pertanyaannya ya. Mungkin aku cerita dulu deh. Kalau dulu pas kecil tuh aku tuh dibilang sama orang tua aku agak beda sama yang lain gitu kan. Dulu hampir aku dibawa ke psikiater aku. Ya kan? Iya. Soalnya aku ini diam dulu pas bayi tuh pasif banget anaknya kan. Kalau anak lain tuh kalau dengar suara keras pasti nangis kan. Aku tuh pelongok doang. Gitu. Jadi kayak kalau ada apa tuh gitu kan. Nah, tapi dari itu mulai muncul kayak ketertarikan sama yang barang-barang teknis gitulah. Kayak contohnya di toko ada kalkulator tuh suka aku pretelin gitu kan. Dulu sering dimarahin gara-gara itu kan, karena rusak dong. Jadi setiap aku ke toko harus beli kalkulator baru. Nah, tapi dari hal itu aku kembangin, itu udah masuk SD, masuk SMP, aku kembangin jadi sebuah minat terhadap teknologi gitu kan. Dulu sih awalnya cuman ya hobi-hobi bongkar pasang doang, tapi ujung-ujungnya masuk informatika deh gitu. Aku boleh nanya lanjut gak Kak? Boleh. Selain pretelin kalkulator, ada barang lain nggak yang dipretelin? Komputer. Dulu di rumah tuh punya komputer CPU lama sih. Apa ya, AMD Athlon berapa gitu CPU-nya tuh. Pokoknya tuh aku nggak ngerti kan. Terus aku cari tahu di YouTube. Aku pelajarin di YouTube. Oh, ternyata komputer tuh ada komponennya gitu kan. Nah, karena aku nakal dulu kan, penasaran, jadi aku bongkarin aja gitu. Pas aku pulang ke rumah tuh, wah apa ini dia bongkar nih, berapa benerin ini kan. Tapi dari itu aku belajar untuk pasang lagi, dan puji Tuhan bisa jalan lagi. Kalau dari Kak Ale, gimana Kak? Nah, kalau aku sebenarnya tertarik dengan informatika ini dari aku SMA akhir. Sebelumnya tuh aku nggak ada kepikiran sama sekali tentang informatika. Tapi kenapa aku bisa tertarik? Karena kan sekarang tuh udah semuanya digital ya. Terus yang aku langsung tertuju tuh ke informatika gitu. Sebenarnya bisa tuh yang lain. Dulu tuh aku pernah tertuju ke jurusan elektronika instrumentasi. Tapi karena aku sendiri ragu ya, aku nggak bisa fisika. Jadi kayak informatika lebih better sih, dan aku ngerasa kayaknya aku pas di situ gitu sih. Kayak lebih cocok gitu ya Kak? Kayak lebih cocok. Aku mau nanya nih, kalau sebelum kakak masuk informatika tuh pas SMA-nya udah belajar duluan gak sih tentang informatikanya? Atau mau belajar pas masuk perkuliahannya? Kalau aku tuh dulu tuh karena terlalu sibuk belajar ya, terus SMA dan aku juga tertarik dengan informatika itu baru pas kelas 12. Sedangkan kita kan kelas 12 udah ini ya, pada fokus buat persiapan untuk kuliah, udah belajar untuk ujian SNBT gitu-gitu kan. Jadi aku kayak mau belajar otodidak itu pun kayak susah nyari waktunya. Dan aku baru bener-bener belajar itu pas kuliah ini. Biar lebih fokus gitu ya? Iya. Kemarin gimana? Dulu belajar nggak? Dulu tuh sebenarnya
pernah belajar ini diajarin TIK mata pelajaran TIK pas SMP sama SMA tuh diajarin tentang HTML, CSS dulu. Dulu aku buat website yang jelek banget sih, tapi ya aku belajar kayak HTML, body, judul, H1, paragraf gitu. Cuman tuh doang sih. Kalau buat coding sebenarnya, nah aku sayangnya tuh aku nggak sempat belajar pas SMA tuh, karena ya sibuk main game dulu aku. Tapi udah masuk kuliah nih, ya barulah belajar pas udah masuk semester 1. Rasanya kayak aku harus belajar lebih keras lagi untuk yang programming kan. Jadi aku belajar kemarin pas semester 1 gitu. Berarti sama ya. Sama ya. Kan ini udah dijalani Kak. Nah, bagian mana yang paling berbeda dari ekspektasinya Kakak? Jadi dari sebelum masuk perkuliahan dan sudah menjalani itu. Oke. Boleh dari Kak Farel? Mungkin ini sih pertemanan. Dulu pas SMA tuh pasti semua orang bareng-bareng, ya enggak? Iya. Ya kan? Kalau sekelas tuh biasanya kan dari kelas 10, 11, 12 tuh bareng terus gitu kan. Jadi kan bondingnya kuat banget. Sedangkan kalau kuliah tuh kan ya mungkin kalau di Atmajaya semester 1 semester 2 kan masih ada paket ya. Jadi masih ada satu kelasan gitu. Tapi kalau udah KRS-an itu semua orang udah beda-beda jadwalnya. Jadi yang namanya pertemanan itu beneran lebih dalam tanda kutip individual ya. Jadi itu sih yang agak kaget ya di hal pertemanan itu. Kalau udah PLN gimana? Ada yang beda nggak? Atau tentang pelajarannya gitu? Dulu tuh ya, zaman SMA aku tuh kalau ngerjain tugas itu aku bisa ngerjain di saat, maksudnya kayak ngerjain tuh ngerjain aja gitu loh, masih bisa. Sekarang tuh kayak ngerjain tugas di informatika tuh kayak berpikirnya tuh berpikir keras gitu. Waduh. Tapi menantang. Jadi kayak oke, walaupun besar sekali tantangan yang harus aku kerjakan, tapi ya harus dikerjain kan namanya juga tugas. Tapi ya karena di ranah informatika dan aku juga udah masuk ke sini, jadi ya harus aku jalani sih itu. Kalau kamu sendiri gimana, Sen? Kan kamu baru semester 1 nih, ya kan? Itu dari kamu SMA sama kamu sekarang kira-kira apa bedanya? Kan masih semester 1 nih Kak. Jadi kayak masih lumayan nggak bonding sih, kayak masih aman lah. Oh ya. Belum terlalu yang beda banget. Apa yang kamu rasain yang kira-kira lebih bagus daripada SMA dulu kira-kira sekarang? Sekarang kayaknya jadwal kuliahnya sih. Oh ya. Kalau dulu kan tertata banget. Kalau sekarang kan bisa kita sampai jam berapa atau kita bisa cuma satu sesi doang. Oh, I see. Itu ya yang agak harus disesuaikan ya. Mungkin sama juga kayak Kak Farel gitu. Lingkungannya aku kurang suka juga di lingkungannya gitu. Oh ya. Nah, tadi kan ngomong soal lingkungan nih. Aku juga mau nanya, menurut kakak lingkungan terkait dunia perkuliahan anak informatika tuh kira-kira gimana sih? Apakah anak-anaknya ambis gitu atau anak-anaknya sesuai stigma orang butuh buku kemana-mana bawa laptop? Menurut kakak sendiri dari penglihatan kakak tuh gimana? Beda-beda. Coba kalau Kak Ale dulu. Kalau tentang bawa laptop ya, namanya juga informatika pasti bawa laptop sih. Tiap hari bawa laptop ya. Bawa laptop, kami kayak membawa itu kayak, tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja. Terus kalau lingkungan, sebenarnya berwarna-warni ya kalau aku lihat itu. Ada yang kutu buku, ada yang ambis. Tapi kalau informatika tuh kayak apa ya? Kayak penandanya tuh kayak apa ya? Wibu ya sering disebutnya. Cuman emang ada yang wibu sih banyak. Cuman warna-warni kok. Ada yang ambis, ada yang gak cuma wibu, ada yang ambis, ada yang apa ya suka bergaul, ada yang ramah gitu lah. Ada yang lucu juga gitu. Menurut aku gitu sih. Ya sama sih kurang lebih. Karena kan kita nggak bisa generalisasi sebuah kelompok yang besar ya. Itu kan kalau satu angkatan di informatika tuh 150-an kurang lebih ya. Itu tuh beda-beda. Ada yang memang ada nih satu orang, dia emang keren banget sih, ambis banget. Kuliah tuh kayaknya 24 jam dia kuliah tuh. Dia nggak capek-capek gitu kan. Tapi ada juga yang kuliah cuman berapa jam sehari tapi udah bilangnya capek gitu lah gitu ya, tergantung pribadi sendiri sih. Ada orang yang malas kuliah, ada orang yang rajin kuliah gitu. Ada orang yang kuliah pulang, ada yang kuliah main, Betul. ya kan, terserah gitu. Nah itu ya berwarna-warni. Sebenarnya pentingnya sih ini jaga pergaulan, ya kan.
ya balik lagi ke pertemanan tadi, kalau di kuliah sama di SMA tuh beda. Kita tuh bakal deket ketemu sama orang-orang yang nggak sama sama kita. Maksud tuh gini, kalau kita sekolah, most often kayak latar belakangnya sama nggak sih? Satu kota gitu kan, satu daerah, satu budaya gitu. Kalau di kuliah, kita apalagi di Jogja ya, ketemu sama banyak orang, banyak budaya yang berbeda, dan banyak pergaulan yang berbeda. Nah ini yang penting gitu loh, gimana kita, bagaimana kita jaga diri, bagaimana kita cari pergaulan, kayak gitu. Betul, apalagi ada yang dari daerah mana, daerah yang mana. Yes. Jadi gimana kita ya berkomunikasi dengan mereka. Itu sih. Dari yang kakak-kakak sebutin tadi nih, yang ada yang ambis, ada yang ramah, ada yang wibu lah. Menurut kakak, kalian masuk kelompok yang mana? Apakah yang ambis? Waduh. Apakah yang gimana? Sebenarnya aku nggak bisa ya mengelompokkan diri aku Oke, bagaimana. aku ngomong yang tentang Ale, kamu ngomong aku Le. Oke. Oke. Ale itu orangnya mau belajar gitu. Jadi kalau mau pelajari hal baru tuh excited gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya dibilang ambis banget enggak, tapi malas tuh enggak. Justru Ale tuh orangnya rajin, kalau udah dia punya tanggung jawab dia bakal kerjain gitu Ale. Oke, makasih loh. Sama-sama. Gak expect aku ada mendapat penilaian seperti ini. Aku gak expect. Kalau menurut aku ya, Farel tuh apa? Dari pandanganku Farel tuh kayak orang ambis. Padahal dia sendiri dia bilang dulu dia nakal ya. Tapi nggak tahu ya, di kuliah ini aku melihat dia sebagai orang yang ambis. Kayak apa ya? Aku pernah sering dengar rumor-rumor kalau misalkan dia tuh di kafe sampai malam, sampai pagi, sampai subuh ngerjain apa gitu, ngerjain proyeknya. Pokoknya dia kayak dari situ-situ aja aku udah ngeliat, ambis sih orang ini gitu. Emang kebanyakan anak informatika itu ambis-ambis ya. Wah nggak tahu ya tuh. Ya. Nah, ngomongin soal ambis, ini soal matkul ini. Menurut kakak, yang pas dulu, pas baru awal masuk, matkul yang paling susah dan matkul yang paling gampang itu apa? Tunggu, matkul kita beda ya? Matkul kamu semester 1 apa? Statistika, Terus? aljabar linear, Apalagi? logika komputasional. Itu tuh ada perbedaan. Soalnya kan kami, ini kan perubahan kurikulum. Tahun aku tuh matematika dasar ada nggak di kamu? Nggak ada. Ya? Kayak berarti, kalau aku tuh dulu yang agak enak di aku tuh matematika dasar gitu, karena itu aku kebetulan udah dapat di SMA gitu kan, jadi ya tinggal ngulang aja di matematika dasar. Kalau aku itu, aku yang susahnya ini Pancasila. Loh, Kamu udah dapat nggak Pancasila? Dapat ya? tapi kan itu diajar pas SMA. Nggak tahu aku. Nah ini pertanyaan nih. Tapi aku tuh orang gini, nggak bisa ngapal masalahnya. Kalau ngitung bisa, kalau udah ngapal tuh aduh nggak kuat. Otak aku memorinya kapasitasnya terbatas. Mungkin kalau RAM tuh 64 kilobyte ya. Dia nggak bisa menyimpan banyak memori kan. Mana kalau dosen kami tuh Pak Leo namanya. Beliau ini luar biasa sih. Tapi beliau ini sukanya materi. Jadi materinya memang banyak banget gitu ya. Nah itu ya maaf ya Pak Leo. Tapi kayak nggak muat otak saya gitu. Mohon maaf. Nah makanya untuk mata kuliah itu saya angkat tangan gitu. Kalau udah kali. Aku tuh sama kayak Farel, aku tuh tipe orang yang nggak bisa ngafal sama sekali. Aku tuh makanya kenapa masuk informatika. Menurut aku ya informatika tuh kayak sesuatu yang masih bisa make sense gitu loh. Jadi di aku tuh nggak bisa hafalan. Suatu hal yang apa sih, suatu pernyataan tuh aku nggak bisa hafal gitu. Jadi kalau misalkan ujian kayak Pancasila, PKN, agama gitu, ya udahlah yang bisa aku logikin aja gitu. Jadi kalau ngafalin ya kurang bisa sih. Kamu tipe yang ngapal atau tipe yang ngitung? Hitung. Kamu ngitung juga ya? Berarti sama. Kalau kebanyakan anak-anak informatika kan logis mainnya kan. Iya, betul. kalau udah ngapal lah stres lah. Udah nggak tahu itu. Oh ya, sama satu lagi. Matkul yang paling bermanfaat bagi kakak. Boleh matkul semester 1, boleh semester 2, boleh semester 3. Kamu dulu. Bermanfaat. Informatika kan nggak jauh-jauh ya dari logika ya. Matematika aja udah dasarnya. Dulu tuh kalau semester 1, sebenarnya semua matkul yang peminatan itu menurutku bakal berguna buat di informatika, maksudnya di semester ke depannya. Kayak di matematika diskrit,
abis itu statistika, gitu-gitu tuh pasti berguna banget. Apalagi yang kalian tuh dapat ini ya, logika komputasional ya. Iya dapat. Nah kami tuh sebenarnya dulu nggak ada, tapi tuh masuk di matematika dasar. Nah matematika dasar ini udah awalnya logika di kita. Jadi menurutku itu udah penting banget sih di situ. Itu menurut aku. Aku punya satu mata kuliah yang luar biasa sekali, yang saya sangat respect dengan dosennya, yaitu bahasa Indonesia. Ya, itu mata kuliah yang menurut aku sangat-sangat berguna banget buat mahasiswa. Kenapa tuh? Karena jujur pada saat SMA itu kan kita kan ngerjain tugas, istilahnya tuh standarnya kan nggak strict ya. Artinya kan kalau ada salah kata dikit atau salah formatting itu kan kayak oh ya udah aja gitu guru. Sedangkan kan kalau dosen kan nggak, kalau lihat dia jelek dikit, wah apa nih gitu kan. Makanya mata kuliah bahasa Indonesia tuh sangat membantu banget gitu loh. Nah, apalagi yang ngajar Bu Tias ini sangat keren sekali gitu ya. Terima kasih ya Bu. Bener, itu berpengaruh banget bagi aku ya. Aku nih awalnya nggak ngerti tentang formatting dan sebagainya. Terus pokoknya lulus dari bahasa Indonesia tuh aku bisa formatting di Word ya. Kemudian juga bisa ini pakai yang itu loh, yang Turnitin apa sih? ini yang Mendeley Mendeley. yang buat reference itu, reference manager. Nah itu berguna banget. Mungkin buat nanti sebenarnya buat sehari-hari, buat kami buat tugas makalah dan sebagainya itu berguna banget sangat sih. berguna. Iya. Itu pun juga jadi persiapan kita di skripsi nanti. Yes, betul. Bagus banget itu. Betul. Tuh, kamu dapat kapan ya mata kuliah bahasa Indonesia? Semester 6 deh. Iya. Semester 6, persiapan TA berarti ya. Jauh banget itu. Nggak apa-apa, jalanin aja. Nah, kan tadi udah banyak-banyak matkul kan. Dari matkul-matkul tadi, gimana biar nggak ketinggalan sama bisa ngejar untuk belajarnya Kak? Di mana kalau informatika kan kayak sibuk banget kan, banyak kan matkulnya terus susah-susah. Gimana supaya kita nggak ketinggalan dan bisa ngejar? Ada nggak tips dari Farel dan Karen? Kalau tips tentang ini ya, berarti gimana caranya supaya kita tuh nggak ketinggalan materinya gitu ya. Kalau hari ke hari chat sheetkul, situs kuliah LMS kuliah.uaj.ac.id itu tolong dicek setiap hari. Kalau ada dosen biasanya pasti selalu ngeluarin materi-materi kan sebelum mata kuliah ya, tergantung dosen sih. Ada dosen yang pas mata kuliah baru di-share, ada yang bahkan setelah mata kuliahnya di-share. Nah itu kalau ada yang sebelum mata kuliah di-share itu pelajari dulu. Jadi di kelas tuh tinggal nge-refresh aja di otak gitu. Kalau aku lebih jauh lagi. Aku biasanya semester 3 misalnya belajar materi semester 4 gitu. Jadi cari di YouTube lah. Kira-kira kan udah ada daftar mata kuliahnya apa yang dipelajari. Itu materinya cari di YouTube gitu. Misalnya kemarin semester 3 ini struktur data, aku belajar struktur data tuh di libur antara semester 2 sama semester 3. Dari bulan apa kemarin libur? Desember ya? Iya dari Desember. Pokoknya aku selama libur tuh aku belajar struktur data. Semingguan aku belajar gitu. Habis tuh lanjut lagi basis data dikit-dikit lah gitu. Berarti belajarnya nyicil ya? Nyicil, iya. Jadi ketika di kelas ya udah tinggal ngulang aja apa yang aku udah pelajarin gitu. Kalau Kak Ale gimana? Kalau aku tuh sebenarnya kalau akan lebih bagus ya curi start sih yang tadi Farel bilang. Cuman karena aku nggak gitu modelnya. Aku tuh modelnya yang kayak di hari sebelumnya ketika bapak atau ibu dosennya itu memberikan materi di hari sebelum mereka ngajar itu kan mereka ngasih materi ya bisa di situs kuliah itu. Nah itu baru dibuka di situ malamnya sebelum materinya. Jadi misal ada kita ada pertanyaan atau kebingungan apapun, jadi di hari mata kuliahnya itu kita bisa tanyakanlah ke dosennya gitu. Itu penting ya buat mengejar IPK ya. Betul. Nah, ini kan sebagai mahasiswa ngejar IPK itu kan penting banget kan. Nah, selain IPK, penting nggak sih masuk organisasi? Oh iya, kakak-kakak ini masuk organisasi kan? Iya, betul. Iya, kebetulan masuk. Coba Kak Ale jelasin. Penting nggak masuk organisasi? Kalau di aku penting karena aku sendiri kan juga mau mencari pengalaman di organisasi. Soalnya di SMA aku tuh nggak pernah ikut organisasi apa-apa. Jadi aku dulu tuh pengen ada keinginan di kuliah tuh pengen ikut kegiatan apa gitu. Makanya kayak kepikiran aku pengen masuk organisasi lah karena aku kan belum pernah ya di organisasi gitu. Jadi aku masuklah di organisasi di kuliah ini gitu. Ini pertanyaan menarik sih.
Karena sekarang tuh banyak isu yang bilang kalau organisasi itu A, B, C dan sebagainya gitu. Jadi kayak anti organisasi kampus. Banyak yang dibilang bahwa oh organisasi kampus nih kadang ini nggak benar gitu kan, himpunan-himpunan, senat dan sebagainya gitu, BEM dan sebagainya. Nah sebenarnya jadi sebuah keresahan juga ya bahwa sebenarnya pada faktanya kita tuh perlu yang namanya berorganisasi. Karena kenapa? Di situ bisa belajar bagaimana caranya berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Tadi ketika aku bilang lingkungannya beda, itu juga termasuk lingkungan kerjasamanya. Orang dari berbagai daerah kan tentu saja latar belakang yang berbeda dan cara kerjanya juga berbeda. Nah, kalau di himpunan, di senat atau di BEM dan sebagainya, itu tuh kita dapat kesempatan untuk belajar bagaimana cara berkoordinasi dengan orang terlepas dari latar belakang gitu. Jadi ya aku ketemu Le, kamu dari mana Le? Dari Bekasi ya? Iya, dari Bekasi. Nah, dari Bekasi. Aku nih nggak tahu nih Ale ini latar belakangnya seperti apa, sekolahnya kayak gimana, mungkin bagaimana cara dia bekerja sama gitu. Tapi di situ ya aku berinteraksi dengan Ale, aku terpaksa, aku harus belajar bagaimana Ale ini bekerja dan aku harus menyesuaikan dengan itu. Nah itu menurut aku skill yang mahal banget dan skill yang tentu saja di organisasi bakal diasah terus gitu kan. Karena ini soft skill yang nanti bakal kepake bukan cuma sekarang di mata kuliah, tapi nanti udah kita lulus, kita kerja, bahkan dalam keluarga pun ini bakal jadi suatu perhatian gitu. Kalau boleh tahu, Kak Ale dan Kak Fatum masuk organisasi apa? Dan jabatannya di organisasi sebagai apa? Waduh, aku kasih tahu yang Ale ya. Ale ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia ada di himpunan informatika, himpunan mahasiswa informatika Himoforka UAJY, ya Fakultas Teknologi Industri. Beliau menjabat sebagai wakil ketua. Wih, keren. Kalau Kak Farel? Terima kasih. Nah, kalau Farel ini sangat luar biasa juga, tidak kalah luar biasa. Dia itu juga di Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Atmajaya Jakarta dan dia menjabat sebagai ketua. Yalah, ini pasangan banget di ketua dan wakil ya. Nah, tadi kan udah bahas organisasi nih Kak. Nah, aku mau tanya cara ngeberesin organisasi sama dunia perkuliahan itu kayak gimana? Ini yang jadi jebakan sih kadang-kadang tuh. Banyak orang tuh yang aku pengen ngelatih skill, aku pengen masuk organisasi, aku pengen berkembang gitu kan. Tapi mereka nggak bisa balance dengan kuliah mereka. Akhirnya organisasinya nggak jalan, terus kuliahnya jadi turun, ya kan? Itu ya dilema sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa balance? Kalau aku sendiri ya, cara aku balance, tentu aja aku pasti buat skala prioritas, ya kan? Aku bakal utamain kuliah aku dulu di atas semua himpunan aku. Tapi terlepas dari itu ada tanggung jawab yang aku pasti bakal dulukan. Seperti misalnya kalau orang punya masalah dalam himpunan, di mana posisi aku sebagai ketua, aku harus bisa tahu masalahnya, kemudian aku bisa menawarkan solusinya kan. Nah di situ ya aku harus bisa nego-nego nih dengan skala prioritas aku, bagaimana aku bisa mendulukan hal ini gitu kan. Kalau aku setiap hari aku buat jadwal gitu. Aku sebenarnya dari semester lalu sih aku udah rapihin kehidupan aku. Jadi aku ngitung hari aku dalam jam sekian aku habis kuliah, aku mau ngapain, aku ngitung sejam. Berikutnya juga aku bakal ngitung lagi sejamnya ngapain lagi. Dan itu aku udah rencanain advance dari Hamin 5, Hamin 6 aku udah punya rencana buat ke depannya gitu. Jadi ketika orang tanya aku, "Ral, kamu hari Senin kosong nggak?" Aku bisa lihat jadwal. Oh, hari Senin aku kosong gitu, bisa buat janji gitu. Jadi kemudian kalau ada orang mau buat janji aku nggak lupa gitu. Berarti pinter-pinter ngejadwal aja kan? Iya, pintar-pintar ngejadwal, dan kalau ada jadwal ditepatin. Banyak orang, ini dosaku juga nih. Aku udah ngejadwal tapi mager. Jadi aku udah ngejadwal tapi nggak kerjain, itu kan gimana ya? Ya percuma juga ngejadwal. Jadi ya sampai sekarang aku masih belajar kalau udah ngejadwal tuh harus ditepatin jadwal yang aku buat gitu. Bakal dari Kak Ale? Aku tuh ya 11-12 ya. Pertama tuh menentukan dulu skala prioritasnya. Dan tentunya kuliah dulu yang pertama. Tapi tidak lupa juga organisasi. Di Hima juga itu juga utama untukku. Cuman ya aku mau nomor satukan kuliah dulu sebenarnya. Nah terus sama kayak Farel, aku juga harus pintar-pintar manajemen waktu sebenarnya. Kayak
kalau mau apa misalnya deadline yang dekat tuh apa tugasnya kita kerjain di tanggal ini gitu. Cuman kalau di jam aku nggak sedetail Farel di jam-jam berapa karena kadang di apa ya aku tuh ada kadang dimana kayak ada saat-saat yang nggak pasti gitu loh. Jadi aku nggak bisa ngasih jam-jam jelas. Cuman kadang tuh di perharinya tuh aku kasih target. Kayak di hari ini aku target aku harus ngerjain apa, aku harus ngerjain apa, aku harus ngerjain apa. Dan itu harus aku kerjain semua tuntas gitu. Dan biasanya aku ngelis-ngelisin gitu loh. Kayak di Hima tuh aku perlu ngapa-ngapain aja sih. Terus di kuliah ini aku ada tugas seluruhnya tuh, seluruh tugas tuh ada apa aja sih. Dan aku bisa ngebagi ini tugas ini tuh aku kerjain di tanggal berapa, tugas ini aku kerjain tanggal berapa. Pokoknya jangan sampai pepet deadline gitu lah. Berarti sama juga. Kita tidak jatuh. Itu sih yang tadi Ale bilang tuh yang buat apa? Yang hari ini harus ngerjain apa? Aku pernah dengar itu katanya cara yang efektif. Soalnya sebenarnya aku nggak terapin itu sih. Tapi ada yang bilang bahwa kalau kamu buat list yang harus kamu kerjain dalam tiga item yang harus kamu kerjain beresin dalam 18 jam ke depan. Terus kamu 3 item yang harus kamu beresin dalam seminggu ke depan, dalam sebulan ke depan, itu hidup kamu bisa lebih tertata. Orang bilang kayak gitu sih. Betul. Manajemen waktu sih kuncinya. Dari kakak sendiri ada nggak tips and trick buat maba yang mau masuk informatika? Untuk mempersiapkan dirinya tuh gimana? Maba yang mau masuk informatika atau siswa? Informatika itu gimana tuh? Wow, persiapkan mentalmu ya guys ya. Persiapkan mentalmu, persiapkan kesehatanmu, jangan lupa itu penting sih kesehatan. Betul. Apalagi ya, persiapkan knowledge-mu, ilmumu, kuotamu juga diisi. Karena pasti bakal banyak referensi YouTube ya nonton. Apalagi ya? Apa ya? Ya paling itu sih kesehatan itu. Iya ya. Udah utama itu. Sangat-sangat ya. Iya, karena Iya itulah ya, jaga kesehatan, jangan sampai asam lambung, itu jangan ya. bener. Itu sih kadang tuh orang terlalu aktif, terlalu ambis juga nggak baik karena kan kesehatannya juga kadang jadi second jadi prioritas kedua gitu yang itu salah sebenarnya. Ya terutama kalau kita misalnya nih jago lah ngoding, kita jago lah hebat gitu dalam kita kerja dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak sehat, kita sakit-sakitan di rumah sakitnya buat apa gitu kan? Betul. Ya balik lagi butuh energi, butuh daya untuk bekerja ya harus sehat dulu baru kita bisa bermanfaat bagi yang lain gitu. Betul. Dan ya itu sih, jangan dibuat stres. Yes. Stresnya 1 hari aja, besoknya move on. Betul. Gitu. Itu tips sih, sangat tips itu. Jangan mager, itu ya. Pokoknya kalau ada kerjaan dikerjain, jangan nunda-nunda. Betul. Kalau ada materi dipelajarin, jangan tunggu dikasih suap materi baru dipelajarin. Itu kan banyak orang gitu, tunggu diajarin dulu baru dia belajar gitu. Harusnya belajar dulu sebelum diajarin gitu. Iya, betul. Gitu. Nih terakhir, satu kalimat terakhir buat orang yang mau masuk jurusan ini kan. Satu kalimat, pendek panjang boleh. Kamu dulu deh. Semangat berjuang. Pokoknya ya semangat lah. Semuanya jangan dibuat stres, jangan healing, banyak main itu juga penting. Jaga kesehatan, itu aja. Semangat semuanya. Ya, harus main deh kayaknya. Harus main. Kalau aku sih nih, ada satu prinsip yang aku pegang, yaitu do your best and God will do the rest. Itu sih. Kalau kita lakukan yang terbaik, itu Tuhan bakal isi sisanya. Gitu. Lakukan semampu kita ya. Yes. Kita hanya berdoa. Iya, betul. Nah, kayaknya tadi percakapannya tuh seru banget sih. Aku ngerasa keren banget sih kalian. Tapi udah selesai aja ini. Ya, kita nggak ada episode 2 nih. Atau gimana? Lanjut aja, Pak. Lanjut sesi 2 nih, masih ada banget nih kayaknya nih. Gak kerasa akhir acara nih Kak. Setelah mendengar podcast ini, aku serasa open minded gini, langsung kebuka pikiranku. Dan terima kasih banyak buat kakak-kakak udah meluangkan waktunya buat Hima Forecast ini. Nah, kayaknya tadi podcast kita seru banget nih Kak. Tapi sayang sekali udah selesai. Setelah mendengar podcast ini, aku tuh udah ada persiapan gitu loh, apa yang harus kupersiapin, apa yang harus kulakuin. Aku terima kasih banyak banget buat kakak-kakak udah meluangkan waktu di sini. Nah, semoga juga teman-teman iCast semua di rumah bisa mendapat ilmu dari podcast ini.
Buat Sobat Highcast yang nggak pengen ketinggalan episode-episode terbaru dari Hima Forecast, bisa banget follow Instagram Hima Forka UAJY dan subscribe YouTube Hima Forka UAJY. Episode baru bakal tayang tiap Jumat perdana awal bulan. Jadi, jangan lupa cek medsos kita ya. Sobat Highcast, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.